Bismillah, saya Ahwat 23 tahun. Ya, Keluarga saya, terutama ibu dan nenek saya, memiliki hubungan yang kurang baik dengan tetangga saya. ya. Namun kalau ketemu suka saling sapa dan bincang santai seperti menutupi kebencian. Tapi Ah, kalau di rumah suka ngomongin yang jelek-jelek dan masalah yang dulu-dulu padahal udah kelar. Terus saya merasa nggak enak dan mencoba memperlihatkan sikap baik kepada tetangga saya dengan memberikan makanan yang saya beli sendiri. Saat mereka tahu saya melakukan itu, mereka, maksudnya ibu dan nenek saya, marah besar sampai mengancam mengusir saya jika hmm, melakukan hal ini lagi. hmm. Saya dibilang tidak tahu perasaan orang tua, durhaka, dan hanya ingin sombong kepada tetangga dengan memberi mereka makanan. Sok baik, paling suci katanya, itu kata mereka kepada saya. Saya nangis, saya bingung, saya hanya mencoba memenuhi tanggung jawab saya sebagai tetangga harus bersikap baik dan mencoba menghilangkan aura negatif ini dengan tetangga saya. Apakah saya salah Ustadz dengan melakukan itu? Apa benar saya telah durhaka karena melakukan apa yang tidak mereka izinkan? Apa yang harus saya lakukan agar keluarga saya tidak julid dan hasad lagi dengan tetangga saya? Nasihat untuk keluarga saya dari Ustadz apa ya? Semoga mereka sedang mendengar kajian ini Ustadz. Terima kasih, mohon bantuannya, jazakallah khairan. Dendam memang itu sulit sekali. Hasad itu sulit sekali dihilangkan. Namun kalau dua ini dihilangkan itu, ini yang Abdullah bin Amr bin Al-As itu dengan dia punya amalan, ada dia dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menceritakan tentang seorang sahabat. Kalau kalian mau tahu penduduk surga, maka lihat pada laki-laki ini. Kalau kamu mau tahu penduduk surga, lihat pada laki-laki ini. 2 atau 3 kali Nabi SAW sebut itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As ini ingin tahu ini amalan apa sih rahasia dia itu sehingga bisa membuatnya itu masuk surga. Dan Nabi ulang-ulang itu ya, Nabi ulang itu berapa kali. Nah terus dia telusuri selama 3 hari, dia nginap di tempat orang tadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut ya. Kemudian dia dapati orang itu amalannya tidak istimewa, amalannya biasa saja. Ya, amalannya tidak istimewa, amalannya biasa saja. Setelah itu, dia putuskan, serasa percuma ini saya di sini ingin tahu amalan apa yang bisa membuat dia masuk surga. Saya tidak dapati apa-apa. Kemudian dia sebelum pergi dia pamit. Mau pulang, Abdullah itu beritahu kepada orang yang tadi dia buntuti, yang dia itu sampai datang ke rumahnya nginap di situ. Dia tanya, saya selama di sini ini saya tidak dapati apa-apa. Saya kira saya bisa dapati amalan yang istimewa, namun kok saya tidak dapati sedikit pun. Ya, terus dia bilang, ya amalan saya seperti ini, yang punya rumah ini atau tadi yang dibuntuti tadi, ya amalan saya seperti ini, saya tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat. Kemudian Abdullah katakan, saya ketika itu mau balik, mau pulang. Kemudian dia bilang padaku, ya, dia bilang, amalan saya itu cuma ma huwa ila ma ra'ait. Yang kamu tahu ya, amalan saya seperti yang kau lihat tadi. Namun ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gishan. Namun saya pertama tidak pernah punya rasa dendam pada seorang muslim pun. Kemudian yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahallahu iyyahu. Kemudian juga saya tidak pernah punya sifat hasad pada yang lainnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya. Maka Abdullah ketika itu langsung mengatakan, hadhil lati balaghat bika wa hiyal lati la nutiku. Ini baru amalan yang kamu itu sebut, ini yang mengantarkanmu itu ke surga. Ini amalan ini yang kami sendiri tidak mampu untuk lakukan, yang tidak kami mampui, engkau bisa melakukannya. Lihat, kalau hasad nih hilang, dendam itu hilang, wah itu jadi sifat luar biasa. Maka jaga sifat ini baik-baik. Mudah-mudahan orang tua di rumah dengar atau rekaman saya ini coba diputar nih ya. Beritahu. Jangan sampai punya sifat hasad, jangan sampai punya sifat dendam. Kita memang agak sulit ini. Kita semua ini ya, sulit untuk hilangkan itu. Itu sifat manusia, sifat dasar kayak gitu.
Kalau ada yang sudah buat salah sama kita, kita selalu simpan dulu. Oh, tunggu saja ya, tunggu waktunya ya. Saya masih nahan-nahan nih. Akhirnya ada dendam, hasad lagi muncul. Pokoknya kalau dia dapat baik apa saja, pokoknya dibenci gitu. Nah, itu hasad namanya. Hasad itu asalnya al-bugdu kalau kata Ibnu Taimiyah. Ya. Memang berat. Dan rampukan ini agak sulit ya. Yang pertama ini masalah hati. Ya, masalah yang sulit dihilangkan, sulit diangkat. Namun kalau ini hilang itu jadi sifat luar biasa. Maka sarankan pada orang tua, sebenarnya kita nggak bisa beritahu langsung ya. Kita mungkin bisa tunjukkan saja sifat kita itu bagaimana. Mudah-mudahan orang tua bisa niru sifat-sifat baik kita. Kalau kita tunjukkan sifat yang baik juga, tidak benci pada orang, buat baik pada tetangga. Saran saya sih, buat baik saja sama tetangga biar lebih mengurangi kebencian mereka juga pada kita gitu. Ya buat baik saja. Kalau orang tua marah, baiknya mungkin buatnya itu diam-diam, tanpa orang tua itu ketahui. Ya, itu mungkin lebih aman dalam masalah ini. Wallahu a'lam.